Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Azrin Oktavi, kami dari kelompok 1. Kami mendapatkan tugas sistem penamaan di mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Baik, name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyiapkan naming konteks, pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan nama resource untuk pemanggilan, alamat untuk lokasi resource tersebut, rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Jadi di pendahuluan ini ada contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi. 1. URL untuk mengakses suatu halaman web. 2. Alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Baik, untuk slide selanjutnya di tujuan penamaan dilanjutkan oleh Ahmad Semawan. Pada Ahmad Semawan dipersilakan. Tujuan penamaan 1. Identifikasi, yaitu seseorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Ini seperti kita mengklik link untuk mendownload suatu modul. Yang kedua, tujuan penamaannya memungkinkan terjadinya sharing. Ini seperti yang sering terjadi ketika kita mendapatkan materi dari perkuliahan, maka akan lebih mudah di-sharing melalui link ataupun tinggal di-download oleh para mahasiswanya. Yang ketiga, tujuannya memungkinkan location independent, yaitu perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resort tersebut. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi ketika orang tidak mengetahui link yang akan kita sharing, mereka akan kesulitan untuk menebak-nebak di nama file tersebut. Jenis nama. Jenis nama terdiri dari dua. Yang pertama adalah username. Username dibuat oleh pemakai atau user. Kemudian merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of character. Contohnya adalah Canon XXX untuk pencetak. Itu ada di dalam folder temporary tmp garing trial.txt. Inilah contohnya. Kemudian yang kedua adalah system name. Terdiri dari bit string. Internal untuk sistem tidak ditujukan untuk manusia. Lebih compact dari username sehingga dapat dibandingkan dan lebih efisien. Selanjutnya untuk struktur nama akan dijelaskan rekan kami Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Azimah, NIM 1219453. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur nama. Struktur nama dibagi menjadi 3, primitive atau flat names, atau juga bisa disebut unique identifiers. Yang kedua ada partition names, yang ketiga ada descriptive names. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, itu primitive atau flat names. Terdiri tanpa struktur internal, hanya string of bits saja. Yang kedua digunakan untuk perbandingan dengan unique identifiers yang lain. Yang ketiga tidak membawa informasi lain atau pure names. Yang keempat sangat berguna dan banyak digunakan oleh masyarakat. Yang kedua ada partition names, komposisi dari nama primitif. Yang kedua membawa informasi atau impure names. Yang ketiga descriptive names. Descriptive name menjelaskan daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi objek secara unik. Yang kedua membawa informasi atau impure names. Descriptive name sendiri merupakan superset dari partition names. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giantoro Rudiman, NIP 1219444. Saya akan mencoba menjelaskan tentang name contact. Name contact ini ada dua jenis. Yang pertama adalah name contact ini artinya adalah nama selalu diasosiasikan dengan kontak yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Ada dua macam kontak. Yang pertama adalah universal contact. Dimanapun nama digunakan, nama diresolve dengan cara yang sama.
dapat disalin dari mesin ke mesin dengan bebas. Ini contohnya adalah yang seperti yang dijelaskan rekan kami tadi, yang pada pembukaan itu contohnya adalah URL. Di sini adalah contohnya URL yaitu HTTP. Contohnya di sini http hosting.com, kemudian ada http simak.stti.ac.id yang biasa sering kita akses kesehariannya pada waktu aktivitas kuliah. Jadi kita dapat mengakses dimanapun kita berada, run anywhere, run everywhere. Jadi antara komputer yang satu dengan komputer yang dua akan menampilkan informasi yang sama. Jadi ketika kita buka simak di komputer A dengan simak di komputer B, dia informasinya tetap sama. Yang kedua, itu relative contact atau contact dependent. Contohnya di sini adalah path folder di sini. Di sini ada jelaskan ada folder ABC. Kemudian selanjutnya contoh yang lebih realnya adalah antara komputer A dan komputer B. Di dalam komputer A dan komputer B itu terdapat folder, misalkan satu folder misalkan folder ABC. Kemudian sama-sama memiliki folder ABC, komputer A dan komputer B. Akan tetapi informasi yang ada di komputer A dan komputer B belum tentu sama. Inilah perbedaan antara kedua jenis tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Syafitri dengan NIM 1218412 jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran fasilitas penamaan. Sasaran fasilitas penamaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, efisien. Yang kedua, terdistribusi. 3, tampak seperti global space. 4, mendukung pemetaan 1:many. 5, mendukung dynamic relation of object. 6, memungkinkan local aliases. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kita, Tommy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Tommy Darian, NIM 1219439, akan mempresentasikan mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi dengan materi sistem penamaan. Di sini saya menjelaskan tentang namelist, di mana namelist itu terdiri dari dua komponen, yaitu satu name agent, dua name server. Name agent itu posisinya berada pada klien. Biasa satu name agent bisa terdiri dari satu klien atau juga satu name agent bisa digunakan oleh beberapa klien. Name agent menjadi perantara atau penghubung komunikasi antara klien dan name server agar dapat tersinkronisasi secara baik. Contohnya resolver pada domain name service atau DNS. Fungsi name agent memastikan bahwa lokasi name server terlihat atau transparan bagi klien program. Jadi di sini fungsinya menghubungkan ke lokasi name server yang tersembunyi. Fungsi name agent juga bisa berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti name server. Jadi di sini fungsi name agent adalah untuk menghubungkan dengan cara komunikasi yang bisa dimengerti dengan server yang dituju. Fungsi name agent juga mengetahui bagaimana namespace diatur, sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokal. Di mana namespace di sini adalah pada dasarnya sederhana, yaitu pengelompokan secara logis objek-objek dalam domain. Konsep namespace merujuk pada satu kontainer atau lingkungan abstrak yang dibuat untuk mengkelompokkan secara logis pengenalan, identifier, atau simbol. Dalam konsep ini, suatu pengenalan didefinisikan dalam sebuah namespace hanya akan berasosiasi dengan namespace tersebut.
Dengan konsep ini, suatu pengenal yang sama didefinisikan dalam dua namespace yang berbeda. Pengenalan tersebut mungkin saja akan memiliki arti yang sama atau berbeda di antara keduanya. Namespace biasanya mengelompokkan pengenal-pengenal berdasarkan fungsi. Suatu pengenal dalam suatu namespace tersusun dalam atas nama namespace dan nama lokal. Contohnya dalam bidang komputasi seperti folder, kita sering melihat jalur penyimpanan seperti garis miring home, garis miring user, garis miring readme tag. Nah, itu jalur penamaan ini namespace-nya adalah garis miring home, garis miring user, dan nama lokalnya adalah file readme tag. Kalau dalam domain, misalnya http://www.example.com, namespace dari domain ini adalah example.com, sedangkan nama lokalnya adalah www sebagai name host. Dan fungsi name agent lainnya adalah melakukan negosiasi kompabilitas atau availability sumber daya resource berdasarkan atribut. Name server menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples. Tuple atau tuple merupakan suatu baris dari suatu relasi. Contohnya seperti baris-baris pada ini nama, lokasi, atribut, di mana pada tuple memiliki atribut atau memiliki jenis-jenis di dalamnya. Contoh atribut, jika resource-nya adalah printer, maka atribut dapat menentukan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript atau tidak. Name server. Hal penting yang dimiliki oleh name server adalah availability atau ketersediaan. Jadi, untuk digunakan name server harus memiliki ketersediaan atau ada yang harus dituju kepentingan yang diambil, misalnya data atau sebagainya. Resilience atau failure adalah tahan terhadap kerusakan atau kegagalan atau agar name server ini tidak mudah rusak dan tetap baik. Konsistensi, name server juga harus memiliki konsistensi agar menjaga komunikasi dan distribusi data menjadi baik. Name server juga harus memiliki kecepatan dari menerima pengaruh perubahan name list agar tidak jadi penghambat dalam proses distribusi data. Name server juga harus memiliki kemudahan dalam mengkompilasi list of object atau resource. Ada dua jenis name server, yaitu satu primary name server. Primary name server ialah ciri-ciri mendapatkan data dengan membaca file langsung di storage, lebih dikenal dengan file zone. Jadi server ini adalah server utama. Jadi di sini tempat menyimpan file yang sebenarnya atau file induknya. Name server yang kedua adalah secondary name server, merupakan server kedua atau cadangan untuk mempercepat proses distribusi data. Biasanya secondary name server ini mendapatkan data dengan mereplikasi data yang ada di primary server, lebih dikenal dengan transfer zone. Jadi guna dari secondary name server adalah memperbanyak atau mereplikasi file data yang ada di file induknya atau di file primary-nya, sehingga dapat digunakan di server-server secondary lainnya, sehingga distribusi data dapat lebih cepat dan dapat diolah secara bersama-sama oleh name agent lain atau dari lokasi yang lainnya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan penamaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.